Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Kartika K, kelas 12 MIPA Al-Biruni. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi PJOK kelas 12 tentang permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola terdapat kerjasama, skill, dan strategi yang matang. Faktor-faktor tersebut harus ada untuk memenangkan pertandingan sepak bola. Ada pula strategi formasi yang bagus untuk menunjang performa setiap pemain. Strategi tersebut berupa pola penyerang dalam permainan sepak bola dan pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Nah, pola penyerangan yang pertama adalah formasi 4-3-3. Formasi ini banyak dipakai oleh para klub sepak bola karena efisiensinya dalam bertahan maupun menyerang. Formasi pola penyerangan sepak bola ini terdiri dari 4 pemain back, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri, gelandang kanan, dan gelandang tengah di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat penyerang kiri, penyerang kanan, dan penyerang tengah seperti pada gambar. Selanjutnya, terdapat pola penyerangan dalam permainan sepak bola dengan formasi 4-2-4. Formasi pola penyerangan sepak bola ini terdiri dari 4 pemain back, 2 pemain gelandang, dan 4 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai bek kanan dan 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang dan 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri dan gelandang kanan di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat 2 pemain penyerang kiri luar dan 2 pemain penyerang kanan luar. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah pola pertahanan. Yang pertama yaitu formasi pertahanan 4-3-3. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola terdapat formasi 4-3-3. Formasi pola pertahanan sepak bola ini menggunakan 4 pemain back, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat satu pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri dan gelandang kanan, serta gelandang tengah di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat pemain penyerang kiri, pemain penyerang kanan, dan pemain penyerang tengah. Formasi pertahanan 4-4-2. Formasi pola pertahanan 4-4-2 ini menggunakan 4 pemain back, 4 pemain gelandang, dan 2 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat pemain yang bertugas sebagai bek kanan, stopper, bek kiri, dan libero. Formasi ini juga menempatkan gelandang bertahan, gelandang serang, sayap kanan dan sayap kiri di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat 2 pemain penyerang. Nah, itulah tadi materi tentang pola pertahanan dan pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.